Di video kali ini kita akan belajar bab pertama matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 ya. Materinya saya ambil dari buku paket halaman 4 sampai dengan 12. Nah, ketika nanti kita belajar tentang geometri analitik, berarti nanti kita akan mempelajari yang namanya lingkaran, kemudian elips, lalu ada parabola dan hiperbola. Nah, di video kali ini secara khusus kita akan belajar tentang lingkaran ya. Baik, kita langsung ke sini. Definisi lingkaran, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Nah, kalau gambarnya lingkaran, saya yakin dan percaya tentu adik-adik sudah sangat familiar ya deh ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lingkaran? Ayo mengkomunikasikan ya. Ini ada definisi resmi dari lingkaran. Jadi lingkaran itu merupakan kurva tertutup dan semua titik pada garis tersebut, semua titik pada kurva tertutup tersebut memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Nah, ini adalah definisi resmi dari lingkaran ya. Garis melengkung pada definisi ini dapat diartikan dengan kurva tertutup, sehingga lingkaran ini dipandang sebagai suatu bangun pada bidang datar pada dimensi 2 ya. Lingkaran hanya memiliki luas, lingkaran tidak memiliki volume, maka lingkaran itu merupakan bangun datar pada dimensi 2 ya. Saya yakin dan percaya tentu adik-adik sudah paham ini. Baik, kita lanjutkan. Selain itu, beberapa ahli mengatakan bahwa lingkaran adalah lintasan suatu titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dan terletak pada suatu bidang datar. Nah, sekarang perhatikan di sini kita punya gambar 1.8 ya deh ya. Yang dimaksud dengan lintasan suatu titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu itu ini. Jadi titik-titik yang ada di sini ya deh ya, ini memiliki jarak yang sama terhadap titik tengahnya, terhadap titik pusatnya. Ini sama jaraknya dengan ini ya kan, sama juga jaraknya dengan ini, sama juga nanti jaraknya dengan dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, dari sini ke sini dan seterusnya. Nah, dari pernyataan ini maka kata kunci terkait dengan pengertian lingkaran adalah yang pertama ya, jarak yang selalu sama. Kemudian yang kedua, titik tertentu. Nah, jarak yang sama pada definisi ini dapat diartikan dengan jari-jari ya. Kalau jari-jari itu simbolnya R. Nah, ini. Sedangkan titik tertentu dapat diartikan dengan titik pusat. Nih ya, titik pusat. Simbolnya adalah P. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini sudah saya pindahkan kembali gambar 1.8 ya. Jadi pada gambar 1.8 dapat kita lihat bahwa titik tertentu atau pusat lingkaran terletak pada titik P, X, Y. Ini tadi sudah kita singgung. Sedangkan jarak yang sama ya atau jari-jari adalah R ya. Sama, ini tadi juga sudah kita singgung sebenarnya. Nah, ini R jari-jari, kemudian ini P titik pusat ya, titik tengah dari lingkaran. Dari definisi lingkaran tersebut dan dengan dibantu oleh gambar 1.8, dapatkah kalian mengungkapkan definisi lingkaran menggunakan kalimat sendiri? Nah, ini tergantung dari kreativitas adik-adik masing-masing ya. Nanti adik-adik boleh tuliskan seperti ini. Jadi lingkaran merupakan bangun datar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik ya yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Nah, seperti ini juga boleh ya. Jadi lingkaran itu merupakan bangun datar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik, berarti lebih dari satu titik gitu ya, yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Jadi ini adalah kekhasan dari atau keunikan dari lingkaran. Titik-titiknya itu selalu memiliki jarak yang sama terhadap titik pusatnya ya, yang mana dia tidak, atau ciri ini tidak dimiliki oleh bangun datar yang lain gitu ya.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran nanti ada dua. Ya, yang pertama atau yang A, persamaan lingkaran dengan pusat di O 0,0. Kemudian habis ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran dengan pusat di titik selain 0,0. Ya, baik, kita ke sini. Titik O adalah titik asal koordinat kartesius. Ya, nah ini 0,0. Seperti pada gambar 1.9, lingkaran berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Andai kata titik A, X, Y ya, adalah sembarang titik yang terletak di lingkaran. Selanjutnya titik A tersebut diproyeksikan pada sumbu X, maka akan diperoleh A aksen pada koordinat X, 0. Jadi maksudnya begini. Ini adalah pusat lingkaran ya, 0,0. Kemudian titik A itu adalah sembarang titik yang terletak di sepanjang keliling lingkaran. Nah, diambil di sini ya. Selanjutnya titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangkan di sepanjang sumbu X ini ada cermin datar. Maka nanti hasil proyeksi dari A itu adalah A aksen. Ya, di sini kita punya OA, maka bayangannya adalah OA aksen. Nah, koordinat dari A aksen itu adalah X, 0 ya. Jadi di sini X, 0. Nah, X di sini ya itu sama dengan X dari A. Jadi absisnya A aksen ya itu sama dengan absisnya dari titik A. Gitu maksudnya ya, paham ya? Nah, dari segitiga OA aksen A ya, ini kalau kita hubungkan nanti akan membentuk segitiga ya, yang merupakan segitiga siku-siku. Diperoleh bahwa OA kuadrat sama dengan OA aksen kuadrat ditambah A aksen A kuadrat. Ya, ini teorema Pythagoras. Telah diketahui bahwa panjang OA ya itu adalah jari-jari atau R. Kemudian panjang OA aksen itu ya sama dengan X. Dan panjang A aksen A itu sama dengan Y. Ini X, ini Y. Ya, ini absis dari titik A, yang di sini itu adalah ordinat dari titik A. Nah, ini kalau ditarik garis ya. Nah, seperti ini. Ini adalah Y-nya. Ya kan? Nah, sehingga OA kuadrat gitu ya, itu akan sama dengan, ini kurang ini ketikanya ya, OA aksen kuadrat ditambah A aksen A kuadrat dapat dinyatakan dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya, karena OA aksen itu sama dengan X, A aksen A itu sama dengan Y gitu. Nah, karena A adalah sembarang titik yang diambil pada lingkaran, maka persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dapat digeneralisasi untuk semua titik pada lingkaran. Jadi maksudnya selama titik-titik yang dipilih X, Y yang dipilih di sini itu terletak di sepanjang keliling lingkaran ya, pasti nanti memenuhi persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sekali lagi dengan catatan bahwa titik yang dipilih terletak di sepanjang keliling lingkaran, maka berlaku persamaan seperti ini ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan lingkaran dengan pusat O dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini penting ya, harus diingat-ingat. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari R itu seperti ini, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita ke contoh soal 1.1. Jika suatu lingkaran berpusat di O dan jari-jari R sama dengan 6, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita langsung ke alternatif penyelesaian. Pada contoh soal 1.1 diketahui bahwa lingkaran memiliki pusat O 0,0 ya, dan jari-jarinya diketahui R sama dengan 6 satuan. Sehingga persamaan lingkaran tersebut dapat ditulis menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang tadi sudah kita bahas ya. Dan dapat dinyatakan sebagai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36.
Nah 36 di sini asalnya dari 6 kuadrat, karena kan R-nya sama dengan 6. Padahal yang kita butuhkan adalah R kuadrat. Nah 6 kuadrat sama dengan 36, tinggal ditulis di sini. Gitu ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ayo mencoba. Pada bagian ini kita diminta untuk melengkapi jawaban soal terbimbing 1.1 dan 1.2 yang masih terbuka. Jawaban yang hilang ditulis dengan titik-titik-titik ya. Kegiatan ini bertujuan agar kita dapat memahami konsep persamaan lingkaran. Baik, kita ke latihan soal terbimbing 1.1. Nah ini ada petunjuknya, ini coba kita baca dulu soalnya. Jika suatu lingkaran memiliki titik pusat O dan diameter lingkaran D sama dengan 4 akar 3 satuan, tentukan persamaan lingkaran tersebut ya. Diameter adalah tali busur terpanjang yang melalui titik pusat. Oke. Nah, intinya itu sebenarnya di sini panjang diameter merupakan 2 kali dari jari-jarinya. Dan diameter ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama luasnya. Jadi nanti secara matematis itu kan diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Maka jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2 ya. Karena yang kita butuhkan di sini bukan diameter, yang kita butuhkan itu adalah jari-jari. Intinya gitu ya. Baik, kita ke alternatif penyelesaian. Pada soal telah diketahui bahwa lingkaran tersebut memiliki pusat O 0,0 ya, dan diameternya atau D-nya itu sama dengan 4 akar 3 satuan yang ini tadi. Untuk menentukan jari-jari lingkaran atau R ya, terlebih dahulu kita harus membagi diameter menjadi 2 bagian. Sehingga R sama dengan diameter per 2, 4 akar 3 per 2 sama dengan 2 akar 3. Nah selanjutnya substitusikan jari-jari R yang sudah kita peroleh pada persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga lingkaran berpusat di O ya dengan diameter 4 akar 3 memiliki persamaan. Nah, R-nya kan 2 akar 3 gitu ya. R-nya sama dengan 2 akar 3. Yang kita butuhkan di sini adalah R kuadrat ya. Berarti nanti R kuadrat itu sama dengan dalam kurung 2 akar 3 kuadrat. Nah, 2 akar 3 kuadrat itu berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Gitu ya, gampang ya. Kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 1.2. Adi diberikan tugas oleh guru matematika untuk menggambar sebuah lingkaran melalui titik T 6,-8 ya. Perhatikan di sini ada kata melalui titik T. Artinya apa? Artinya titik T itu terletak di sepanjang keliling lingkaran. Oke. Nah, selain itu, lingkaran tersebut memiliki pusat lingkaran pada titik O 0,0. Karena Adi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Adi berencana untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, dapatkah kalian membantu Adi untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut? Baik, ini soalnya sudah saya pindahkan ya supaya enak. Kita langsung menuju ke alternatif penyelesaian. Jadi diketahui bahwa pusat lingkaran berada di 0,0 ya kan, ini di titik O berarti 0,0. Kemudian untuk menentukan jari-jari lingkaran di titik O, atau lebih tepatnya ini mestinya untuk menentukan jari-jari lingkaran ya dengan titik pusat di 0,0. Nah, kita dapat menggunakan titik T 6,-8 dan teorema Pitagoras ya, sehingga R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Tinggal dimasukkan di sini, X-nya sama dengan 6, kemudian Y-nya sama dengan -8. Ya, dengan menggunakan koordinat dari titik T itu kita bisa menentukan jari-jari lingkaran ya. Baik, 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian -8 kuadrat sama dengan 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, ini adalah R kuadrat gitu ya, ini R kuadrat. Nanti kalau ditanya berapa jari-jarinya atau berapa R-nya, ya berarti akar 100 sama dengan 10 satuan.
Oke, jadi lingkaran tersebut memiliki persamaan. Nah, tinggal kita tulis ya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100 gitu ya. Gampang sekali nih. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran dengan pusat P A, B, yang mana A dan B di sini tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau A dan B ini sama dengan 0 berarti tidak ada bedanya dengan yang barusan kita bahas tadi ya. Jadi di sini A, B tidak boleh sama dengan 0. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari cara menentukan suatu persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 berjari-jari R. Pada sistem koordinat kartesius sangat dimungkinkan untuk menggambar suatu lingkaran dengan pusat lingkaran yang tidak berada pada titik O, ya, tidak berada di 0,0 atau tidak berada di pusat koordinat. Nah, untuk menjawab hal ini kita perhatikan gambar 1.10. Lingkaran tersebut memiliki jari-jari R ya, di gambar 1.10, lingkaran dengan pusat P, A, B. Nah, ini pusatnya di sini ya. Dan jari-jarinya sama dengan R. Oke, coba kita ulang. Untuk menjawab hal ini, kita perhatikan gambar 1.10. Lingkaran tersebut memiliki jari-jari R dan pusat lingkaran pada titik P, A, B. Ya, oke. Dengan menggunakan langkah yang sama seperti pada persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0, kita perlu perhatikan segitiga PQ aksen Q. Nah, ini mana segitiganya ini ya, PQ aksen Q ya. Ini ada segitiga siku-siku sama seperti yang tadi. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras maka kita peroleh bahwa PQ kuadrat sama dengan Q aksen P kuadrat ditambah Q aksen Q kuadrat ya. Jadi PQ ini sisi miring, PQ aksen Q itu adalah sisi siku-siku ya. Menurut teorema Pythagoras, kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing dari sisi siku-siku gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, telah diketahui bahwa PQ adalah jari-jari atau R ya kan. Ini PQ, ini jari-jari lingkaran ya. Kemudian Q aksen P atau PQ aksen ya, dibolak-balik sama, adalah X min A. Nih, PQ aksen itu adalah X min A. Jadi kalau dari sini ke sini itu kan jaraknya atau panjangnya sama dengan X ya. Ini 0,0. Nah, ini 0,0 ya. Perhatikan titik Q koordinatnya X, Y. Berarti ini X ya kan. Nanti yang di sini itu panjangnya Y. Kemudian titik P koordinatnya adalah A, B. Berarti ini panjangnya A, yang di sini panjangnya B. Nah, artinya panjangnya PQ aksen itu sama dengan X ya, dari sini ke sini dikurangi dengan A. Nah, X min A itu adalah panjangnya PQ aksen gitu ya. Dan PQ adalah Y min B. Coba kita cek PQ, mana PQ? Oh, keliru ini ya, Q aksen Q. Nah, mestinya Q aksen Q ya, bukan PQ. Kalau PQ ya R ya. Jadi panjangnya Q aksen Q itu adalah Y min B. Iya. Baik, ini saya coret. Mestinya di sini Q aksen Q ya adalah Y min B. Nah, sehingga PQ kuadrat gitu ya. Saya coret aja. PQ kuadrat sama dengan Q aksen P kuadrat atau PQ aksen kuadrat ya, ditambah Q aksen Q kuadrat. Dapat dinyatakan dengan ya, untuk PQ itu kan R, berarti R kuadrat. Lalu untuk Q aksen P itu kan X min A, yang ini tadi. Berarti di sini X min A kuadrat. Kemudian untuk Q aksen Q ya, itu adalah Y min B. Nah, berarti di sini Y min B kuadrat.
Nah, persamaan ini merupakan persamaan lingkaran berpusat di P, A, B dengan jari-jari R dalam bentuk baku. Jadi istilahnya ini adalah persamaan baku dari lingkaran berpusat di A, B berjari-jari R. Gitu ya, paham ya? Nah, nanti kalau adik-adik masukkan A dan B itu sama dengan 0, artinya titik P itu di 0,0, nanti akan kembali ke bentuk persamaan sebelumnya, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya ulang ya. Jadi kalau kita masukkan A 0, B 0, maka nanti akan kembali ke bentuk persamaan lingkaran sebelumnya, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari sama dengan R. Ya. Oke, supaya semakin paham, kita ke contoh soal 1.2. Diketahui lingkaran berpusat di P 1,2. Berarti A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 2, dan jari-jari R sama dengan 6 satuan. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Pada contoh soal telah diketahui bahwa lingkaran memiliki pusat P 1,2. Hal ini berarti bahwa A sama dengan 1, lalu B sama dengan 2. Selain itu diketahui pula jari-jari lingkaran adalah 6 satuan, ya kan? Sehingga persamaan lingkaran adalah, nah ini mengacu ke persamaan baku lingkaran ya, yaitu kalau ini dibalik ya enggak masalah, X min 1 kuadrat X min A kuadrat ya ditambah Y min 2 kuadrat, di sini Y min B kuadrat sama dengan 36 ya. R-nya 6, maka R kuadrat sama dengan 36. Nah, ini adalah jawabannya. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Baik, sekarang kita ke contoh soal 1.3. Jika pusat suatu lingkaran berada pada titik P min 5,2 dan diameter D sama dengan 6, tentukan persamaan lingkaran tersebut ya. Pada contoh soal telah diketahui bahwa lingkaran memiliki pusat P yaitu di min 5,2. Hal ini berarti bahwa nilainya A itu sama dengan negatif 5, kemudian untuk B itu sama dengan 2. Selain itu diameter lingkaran diketahui sebesar 6 satuan ya, sehingga jari-jarinya sebesar 3 satuan. Dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dengan mensubstitusikan ke persamaan lingkaran yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, diperoleh bahwa persamaan lingkaran melalui titik P min 5,2 dan jari-jari R sama dengan 3 adalah, nah ini tinggal dimasukkan aja ya, X min A, berarti kan X dikurangi min 5 ya, ini kan A nya min 5. Nah ini berarti X dikurangi min 5 jadinya X plus 5 kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat, berarti Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ya, R nya 3 dikuadrat sama dengan 9. Nah ini penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ayo mencoba ya. Jadi kita diminta untuk melengkapi jawaban pada latihan soal terbimbing 1.3 yang masih terbuka. Nah kita langsung ke sini aja ya. Jika suatu lingkaran berpusat di titik P 2, negatif 4, berarti ini A, B, dan jari-jari lingkaran diketahui R sama dengan 4 akar 3 satuan, tentukan persamaan dari lingkaran tersebut ya, alternatif penyelesaian. Pada soal telah diketahui bahwa lingkaran memiliki pusat di P 2, min 4. Hal ini berarti bahwa koefisien atau nilai A itu sama dengan 2, nilai B itu sama dengan negatif 4. Selain itu jari-jari lingkaran sebesar 4 akar 3 satuan, berarti ini R. Dengan mensubstitusikan ke persamaan lingkaran yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, diperoleh bahwa persamaan lingkaran yang melalui P 2, min 4 dengan jari-jari R sama dengan 4 akar 3 adalah, nah ini sebenarnya ada titik-titiknya gitu ya. Nah coba kita kerjakan sama-sama. Berarti R kuadrat ya, R kuadrat
itu adalah 4 akar 3 kuadrat, ya kan, sama dengan dalam kurung X min A kuadrat, berarti X min 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y min B kuadrat, ya, berarti Y dikurangi min 4, min ketemu min jadinya plus. Nah, ini Y plus 4 kuadrat. Nah, 4 akar 3 dikuadratkan itu hasilnya adalah 16 kali 3, berarti di sini 48. 48 sama dengan X min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat, ya. Baik, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari bentuk umum persamaan lingkaran, ya. Kita memiliki dua bentuk persamaan lingkaran, yaitu persamaan lingkaran pada pusat O 0,0 dengan jari-jari R, dan persamaan lingkaran berpusat di titik P A, B dengan jari-jari R, ya. Kalau yang pusatnya 0,0 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau pusatnya di A, B, berarti nanti persamaan baku dari lingkaran tersebut adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pada persamaan lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 36, ternyata ini dapat dijabarkan, gitu ya, menjadi seperti ini. Nah, ini X kuadrat min 2X plus 1 itu dari penjabaran X min 1 kuadrat. Kemudian Y kuadrat min 4Y plus 4 itu adalah penjabaran dari Y min 2 kuadrat, ya. Kemudian ini tetap, ya, atau dapat dinyatakan dengan, nah ini X kuadrat plus Y kuadrat, ya, X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian dikurangi 2X dikurangi 4Y, lalu ini disatukan, ya, 1 ditambah 4 itu 5, kemudian 36 dipindah ke kiri kan jadinya min 36, berarti 5 dikurangi 36 sama dengan min 31. Nah, berarti di sini ada 3 persamaan, ya. Ini persamaan pertama, kedua, ketiga. Yang mana ketiga persamaan ini itu identik sebenarnya, ya, menyatakan lingkaran yang sama, gitu, yaitu lingkaran yang berpusat di 1,2. Gitu. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, ini persamaan lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 36 itu identik, ya, dengan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 31 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan contoh soal 1.2, persamaan lingkaran ini memiliki pusat P, ini bukan 2,4 ya, ini salah ketik ini. Jadi P 1,2, lalu jari-jarinya sama dengan 6 satuan. Begitu pula pada persamaan lingkaran X plus 5 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Ini identik dengan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 4Y plus 20 sama dengan 0. Atau gini aja, ini kita coba kita jabarkan, ya. Nah, supaya semakin paham. Jadi kalau X plus 5 kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah 10X, ya, ditambah 25. Jadi memanfaatkan bentuk aljabar A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya. Kemudian untuk Y min 2 kuadrat, nah ini memanfaatkan bentuk aljabar A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau Y min 2 kuadrat, ya, ini menjadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4, ya, kemudian ini sama dengan 9. Lalu di sini ada X kuadrat, ya, kita urutkan dengan Y kuadrat. Kemudian plus 10X min 4Y. Lalu plus 25 plus 4 itu berarti plus 29. Nah, kan begini. 29 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini supaya cepat langsung aja ini kita hapus, ya, supaya tidak nulis berulang kali. 29 min 9 itu ya sama dengan minus 20. Plus 20, ya. Ini plus 20. Tuh kan sama, ya. Kedua persamaan lingkaran ini memiliki pusat di P min 5,2
dan jari-jari R sama dengan 3 satuan. Berdasarkan dua contoh penulisan persamaan lingkaran berbentuk x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 31 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 4y plus 20 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan lingkaran itu dapat dinyatakan dengan x kuadrat plus y kuadrat, ini pasti ada, plus ax plus by plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real, berarti bilangan dari minus tak terhingga sampai dengan tak hingga. Bentuk persamaan ini disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, oke, supaya semakin paham, kita akan ke contoh soal 1.4. Tentukan persamaan umum lingkaran bila lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 3 dan berpusat di P min 1,2. Oke, ini sudah saya pindah soalnya. Alternatif penyelesaian. Persamaan lingkaran bentuk bakunya adalah x plus 1 plus y min 2 kuadrat sama dengan 0. Ya, ini dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini kan a-nya min 1, b-nya 2. Ya kan? Kalau dimasukkan ke persamaan ini jadinya x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat, lalu jari-jarinya 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Bila persamaan ini dijabarkan, ya, nanti akan menjadi seperti ini. Ya, kita coba kita jabarkan lagi ya. X plus 1 kuadrat berarti x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Y min 2 kuadrat berarti y kuadrat ditambah 4y dikurangi 4. Ini dikurangi 4y, maaf ya. Y kuadrat ini min 4y, baru di sini plus 4 sama dengan 9. Lalu kita kelompokkan, kita tulis berurutan, x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y, lalu ini plus 1 plus 4 itu berarti kan plus 5, ya kan, ini min 9 sama dengan 0. Plus 5 min 9 itu sama dengan min 4. Nah, ya persis ya deh ya. Nah, persis ini. Oke, paham ya? Jadi bentuk persamaan umum lingkaran dengan pusat P min 1,2, jari-jari 3 satuan adalah seperti ini. Gitu. Ini tinggal di copy di sini. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal terbimbing 1.4. Nah, ini soalnya, jika lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 4 akar 3 satuan dan berpusat di titik P 2, min 4, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jadi bunyi latihan soal terbimbing 1.4 itu sama persis seperti latihan soal terbimbing 1.3, gitu ya. Oke, kita langsung ke alternatif penyelesaian. Pada latihan soal terbimbing 1.3 telah diperoleh bahwa bentuk baku persamaan lingkaran adalah, ini langsung aja ya. Jadi dalam kurung x dikurang 2 kuadrat ditambah dalam kurung y plus 4 kuadrat, ya kan, sama dengan 4 akar 3 di kuadrat itu sama dengan 48 ya, 16 kali 3. Nah, apabila persamaan ini dijabarkan, maka akan diperoleh persamaan umum lingkaran. Jadi ini kita jabarkan. Untuk x min 2 kuadrat, nanti jadinya adalah x kuadrat minus 4x plus 4. Kemudian untuk y plus 4 kuadrat, ini kalau dijabarkan menjadi y kuadrat ditambah 8y ditambah 16 ya. Kemudian ini sama dengan 48. Lalu kita kelompokkan ya, kita urutkan, x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, kemudian min 4x ditambah 8y, ya kan, lalu 4 ditambah 16 itu 20. Nah, ini plus 20 ya. Kemudian 48 kita pindah ke kiri, jadinya min 48 sama dengan 0. Nah, ini tinggal tulis ulang, x kuadrat tambah y kuadrat min 4x ditambah 8y,
kemudian di sini dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum lingkaran yang berpusat di 2,-4, jari-jarinya 4/3 ya. Kalau yang ini adalah persamaan dalam bentuk baku. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ayo mengkomunikasikan. Dapatkah kalian menyatakan persamaan lingkaran x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 dengan a, b, dan c adalah bilangan real. Nah, adik-adik, berarti di sini tinggal kita jabarkan juga ya, bedanya kalau sebelumnya A dan B itu sudah langsung berupa angkanya sekian dan sekian ya, 2 dan min 4. Nah, kalau di sini A dan B itu masih berupa variabel. Jadi caranya sama saja. Baik, untuk x min a kuadrat kalau dijabarkan menjadi x kuadrat dikurang 2ax ya ditambah a kuadrat. Lalu untuk y min b kuadrat kalau kita jabarkan itu menjadi y kuadrat minus 2by kemudian ditambah b kuadrat ya. Supaya cepat r kuadrat ini langsung kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi di sini min r kuadrat sama dengan 0. Baru ini kita urutkan x kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu dikurangi 2ax dikurangi 2by ditambah a kuadrat plus b kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Nah, a kapital itu kan yang nempel dengan x. Berarti di sini a kapital nanti nilainya itu sama dengan minus 2a ya. Ini a kapital. Kemudian b kapital itu yang nempel dengan y atau koefisien dari y. Berarti di sini b kapital itu nanti rumusnya adalah minus 2b. Lalu sisanya ya, yaitu c, itu nanti rumusnya adalah ini a kuadrat plus b kuadrat dikurangi dengan r kuadrat. Atau ini kita tulis saja ya. Jadi a kapital itu nilainya sama dengan minus 2a, kemudian b kapital minus 2b, lalu c kapital itu sama dengan a kuadrat plus b kuadrat dikurang r kuadrat. Nah, karena a ini ya, karena a, b, kemudian r ya, jari-jari lingkaran itu pasti berupa bilangan real, maka a kapital, b kapital, c kapital itu pasti juga merupakan bilangan real. Gitu ya. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompok kalian untuk mencari hubungan antara persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 dengan pusat lingkaran P, A, B dan jari-jari R. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab ya Dek ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya A ya, A kapital itu sama dengan minus 2A. Atau ini kita tulis ulang saja ya sambil kita menghafalkan rumusnya. Jadi untuk A kapital itu rumusnya adalah minus 2 kali A ya, yang mana A kecil itu adalah absis dari titik pusat lingkaran yang ini. Kemudian kalau B kapital tadi rumusnya adalah minus 2 kali B kecil, yang mana B kecil itu adalah ordinat dari titik P. Kemudian untuk C kapital ya, ini rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Jadi di sini A, B itu adalah absis dan ordinat dari titik pusat lingkaran. Untuk R itu adalah jari-jari lingkaran. Gitu hubungannya ya. Baik, sekarang kita ke contoh soal 1.5. Jika titik pusat suatu lingkaran adalah 2,3, kemudian lingkaran tersebut memiliki diameter 8 cm. Hati-hati yang diketahui diameter. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Alternatif penyelesaian. Titik pusat 2,3 berarti A-nya 2, B-nya 3. Ini A, ini B. Sehingga A kapital tadi rumusnya adalah minus 2A, itu akan sama dengan min 4. Ya, min 2 kali 2 sama dengan min 4. Lalu untuk B kapital rumusnya adalah minus 2 kali B. Ya,
B-nya tadi 3, berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6. Selain itu, lingkaran memiliki diameter 8 cm. Hal ini berarti jari-jari lingkaran atau R adalah 4 cm dari 8 dibagi 2. Selanjutnya dengan mensubstitusikan A sama dengan negatif 4, B negatif 6, dan R sama dengan 4 ke rumus R ya. Ini rumus yang sudah jadi ini ya. R sama dengan akar min A kuadrat per 2 plus min B kuadrat per 2 dikurang C. Ini sebenarnya kurang tepat ini ya. Mestinya di sini harus ada kurungnya. Nah, nanti saya bahas habis ini ya. Jadi dalam kurung min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurang C, sehingga nanti diperoleh C sama dengan minus 3 ya. Baik, kita lewati dulu ya. Habis ini kita akan bahas dengan cara yang relatif lebih mudah. Akibatnya bentuk umum persamaan lingkaran, ini juga kurang pas ini ya kalimatnya. Akibatnya bentuk umum persamaan lingkaran tersebut adalah, ini saya coret aja ya. Nah, akibatnya bentuk umum persamaan lingkaran tersebut sebentar. Tersebut adalah, nah ini jawabannya ya, x kuadrat plus y kuadrat. Di sini kan plus ax, karena a-nya min 4 ya berarti min 4x. Kemudian di sini plus by. Nah, karena b-nya min 6 ya berarti di sini min 6y. Kemudian di sini plus c. Nah, karena c-nya negatif 3, maka di sini min 3 ya, sama dengan 0. Nah, kita bisa untuk menghitung nilainya c ya Dek ya, tanpa menggunakan rumus jadi seperti ini ya. Kita kembali ke sini. Nah, jadi C kapital itu kan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat ya. Jadi nanti tinggal kita, atau supaya enak dipakai belajar, ini saya pisahkan aja ya. Nah, di sini aja. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang R kuadrat ya. Nah, tinggal kita masukkan. A-nya tadi kan 2, berarti 2 kuadrat. Kemudian B-nya 3, berarti di sini 3 kuadrat. Lalu untuk R-nya tadi kan 4, ya kan? Berarti di sini dikurangi 4 kuadrat. Tinggal dihitung 4 ditambah 9 dikurangi 16 ya. Berarti 9 ditambah 4 itu 13, 13 dikurang 16 sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah nilainya C ya, sama ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari dari manakah asal rumus R ya, rumus jadi atau rumus baku dari R itu dari mana. Nah, jadi ini kalau kita pindah ya, min R kuadrat kita pindah ke ruas kiri, maka nanti kita akan dapatkan R kuadrat ya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kemudian C kapital ini kita pindah ke ruas kanan gitu ya, berarti di sini dikurangi dengan C. Nah, sehingga R itu akan sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, karena A kapital itu sama dengan minus 2A, berarti A kecil itu kan sama dengan min A per 2, atau A dibagi min 2 ya sama saja dengan min A per 2. Kemudian untuk B kapital ya, kok B kapital, B kecil ya. Nah, B kecil itu akan sama dengan B dibagi min 2 atau min B per 2. Nah, ini ya, A kecil dan B kecil tinggal kita masukkan ke persamaan R ya. Maka nanti kita akan dapatkan ini sama dengan gitu ya, A kuadrat. Berarti segini ini dikuadratkan. Nah, min A per 2 ini harus dikurung ya Dek ya. Jadi ini harus dikurung baru dikuadratkan. Min A per 2 kuadrat ya. Kemudian ditambah B kuadrat. Nah, berarti segini ini juga harus dikurung ya, baru dikuadratkan. Berarti ini plus dalam kurung min B per 2 kuadrat ya. Kemudian dikurangi dengan C. Nah, ini akarnya saya perpanjang. Nah, kan sama ya. Jadi ini mungkin salah ketik ya. Jadi ketikannya kurang, ini mestinya ada tanda dalam kurung, karena beda arti ketika kurungnya dihilangkan.
ketika kurungnya dihilangkan, maka min A kuadrat per 2 itu pasti bertanda negatif. Ya, pasti bertanda negatif kalau kurungnya dihilangkan. Demikian juga dengan min B per 2 kuadrat ini kalau kurungnya dihilangkan pasti nanti bertanda negatif. Padahal di sini pasti harus bertanda positif. Ya, kalau min A per 2 di kuadrat, nah ini ya, itu pasti nanti nilainya positif. Demikian juga dengan min B per 2 kuadrat itu pasti nilainya positif gitu ya. Jadi sekali lagi rumus yang ada di buku ya, ini harus ditambahkan dengan dalam kurung supaya tidak keliru gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 1.6. Sebuah lingkaran L memiliki persamaan yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 8y min 5 sama dengan 0. Tentukanlah pusat dan jari-jari dari lingkaran L tersebut ya. Baik, untuk pusat lingkaran itu simbolnya adalah P A, B ya. Kemudian untuk jari-jari lingkaran itu simbolnya adalah R. Kemudian di sini nilainya A itu sama dengan min 4, nilainya B sama dengan min 8, nilainya C sama dengan min 5. Nah, atau langsung kita menuju ke alternatif penyelesaian ya. Dari persamaan lingkaran L ini diperoleh bahwa A sama dengan min 4 ya, B sama dengan min 8 dan C sama dengan min 5. Tadi sudah kita singgung. Misalkan pusat lingkaran L adalah Px, Y. Nah, ini kita ganti aja ya simbolnya supaya sinkron dengan materinya. Jadi P A, B, maka A itu sama dengan min A per 2 ya, rumus yang tadi. Jadi A kapital itu rumusnya kan min 2A. Berarti A kecil itu sama dengan min A kapital per 2. Nah, berhubung di sini A-nya itu min 4, berarti negatif ketemu negatif jadinya plus 4. Ya, plus 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk Y berarti di sini B kecil, rumusnya adalah min B per 2. Jadi ingat B kapital itu kan sama dengan min 2 kali B kecil. Berarti B kecil sama dengan min B kapital per 2. Kemudian karena B kapital min 8, minus ketemu minus jadinya plus ya, plus 8 per 2 sama dengan 4. Sehingga pusat lingkaran terletak pada titik P yaitu 2,4 ya, A-nya 2, B-nya 4. Nah, misalkan jari-jari lingkaran L adalah R, maka untuk menentukan jari-jari R dapat menggunakan rumus R. Nah, ini tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, ini baru benar ya. Jadi di sini harus disertakan dalam kurung gitu ya. Oke, kita langsung aja. Berarti R itu akan sama dengan akar ya, min A per 2 kuadrat. Berarti minus ketemu minus jadinya plus ya, plus 4 dibagi 2 jadinya 2 kuadrat. Lalu ditambah min B per 2 kuadrat ya, minus ketemu min 8 jadinya plus 8. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4 lalu dikuadratkan. Dikurangi 5. Berarti yang ini 4 ya kan? Ditambah dengan 16 dikurangi 5, 20 dikurang 5 sama dengan akar 15 ya. Atau kalau adik-adik lupa dengan rumusnya R ya, kita bisa menggunakan rumusnya C. Nah, jadi salah satu saja yang diingat. Kalau ingat dua-duanya ya boleh ya, tapi kalau lupa yang harus diingat adalah rumusnya C. Nah, C tadi ya, C kapital itu rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat ya kan. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Nah, kemudian kita masukkan ini ya. Untuk A kecil tadi kan hasilnya 2 ya kan. Berarti 2 kuadrat. Untuk B kecil tadi nilainya 4, berarti di sini 4 kuadrat. Nah, lalu dikurangi dengan C ya kan. C-nya tadi sama dengan min 5, berarti minus ketemu minus jadinya plus. Nah, di sini plus 5. Oh, sebentar. Ini dikurangi C ya. Sepertinya ini keliru ini ya, Dek ya. Jadi mestinya di sini bukan min 5 ya, melainkan di sini plus 5. Nah, nih. Ya, untung tadi ini kita cek ya. Jadi ini bukan min 5, ini mestinya plus 5. Nah, plus 5 ya, karena kan minus ketemu minus
ya, negatif ketemu negatif jadinya positif, berarti di sini plus 5. Berarti 4 plus 16, ini saya pakai warna merah aja ya. Di sini plus 5. Nah, hasilnya itu bukan akar 15 ya, melainkan ini akan sama dengan akar 25 ya, akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5 gitu ya. Baik, berarti kita kembali ke sini ya. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16 ditambah 5 ya. Ini juga sama ini hasilnya. 4 plus 16 20 ditambah 5 jadinya 25. Nah, ini baru R kuadrat. Berarti R itu sama dengan akar 25 sama dengan 5 satuan. Gitu ya. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi pusat lingkaran ada di 2,4, lalu jari-jari lingkaran sama dengan 5 satuan. Oke, kita lanjutkan dengan soal ayo mencoba ya. Pada bagian ini kita akan melengkapi latihan soal terbimbing 1.11. Ini juga salah ketik ini mestinya ya, sebab di sini latihan soal terbimbing 1.5. Oke, nggak apa-apa, ini saya coret aja. Nah, 1.5 yang masih terbuka ya. Baik, sekarang kita langsung ke sini aja supaya cepat. Sebuah lingkaran L memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y min 8 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran L tersebut ya. Caranya sama. Jadi dari persamaan lingkaran seperti ini diperoleh bahwa A ya, A-nya sama dengan min 8. Nah, kemudian B sama dengan min 2 dan C itu sama dengan min 8. Misalkan pusat lingkaran L adalah P, X, Y atau di sini A, B ya, maka A itu akan sama dengan, nih kita hitung ya. Jadi kan A kapital itu sama dengan minus 2A. Berarti A kecil itu sama dengan A dibagi min 2 atau min A per 2 juga boleh ya. A-nya min 8 dibagi min 2 sama dengan 4, tulis ini ya. Kemudian untuk B, oke, ini saya pakai merah. Nah, untuk B kecil ya, kita menggunakan rumus B kapital, yaitu min 2 kali B. Berarti B kecil sama dengan B kapital dibagi dengan min 2 ya. B kapital sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Berarti B kecilnya sama dengan 1. Sehingga pusat lingkaran ada pada titik B yang mana koordinatnya adalah 4,1. Kita lanjutkan. Nah, misalkan jari-jari lingkaran L adalah R. Maka untuk menentukan jari-jari R dapat menggunakan rumus R ya, ini rumus jadi. Nah, kita langsung aja ini ya. Akar ya. Nah, akar min A per 2 kuadrat. Min A per 2 kuadrat berarti di sini dalam kurung 8 per 2 kuadrat ya, ditambah min B per 2 kuadrat berarti 2 per 2 kuadrat dikurangi dengan C berarti minus ketemu min 8, maka di sini jadinya plus ya kan, plus 8. 8 per 2 itu 4 kuadrat itu 16. Oh ya, tanda akarnya belum ya. Nah, seperti ini. 2 per 2 itu 1 kuadrat itu 1 ya. Kemudian di sini ditambah dengan 8. Nah, 16 plus 1 17, 17 plus 8 sama dengan berapa? 25 ya. Akar 25 sama dengan 5 satuan. Nah, ini sudah ketemu ya. Atau adik-adik boleh menggunakan rumusnya C ya. C kapital itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang R kuadrat, sama yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Hasilnya nanti pasti juga akan ketemu 5 satuan. Oke. Nah, di video berikutnya kita akan mengerjakan soal ayo berpikir kreatif.